Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, ahibati fillah azamullah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadis ke-698 ya, ini hadis tentang kisah dari seorang sahabat bernama Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki. Nanti kalau cukup waktu kita lanjutkan ke tema pembahasan berikutnya, tetapi ini akan kita ambil pelajarannya dulu. 698. Baik. Wa an Urwatal Bariki radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron liyashtariya bihi udhiyatan au syatan fashtara bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinarin fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi fakana law ishtara turaban la rabiha fihi. Dari Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat bernama Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sukses dalam bisnisnya, menjadi pengusaha sukses di kalangan para sahabat. Jadi beliau punya kepandaian dalam urusan bisnis. Nah, Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu ya, menceritakan bahwa Nabi SAW pernah memberinya 1 dinar. 1 dinar itu adalah, dinar itu satuan mata uang pada saat itu. Saya pernah matur, mata uang yang dipakai, alat tukar apa itu namanya, jual beli, itu di masa Nabi itu ada 3. 1 dinar, 2 dirham, yang ketiga itu yang di bawah 1 dirham, yang paling kecil para ulama menyebut fulus, itu yang receh-receh lah itu ya. Tapi yang paling terkenal adalah dinar dan dirham. Nah, suatu hari Urwah Al-Bariki ini mendapatkan perintah Nabi, diberi uang 1 dinar untuk dibelikan seekor udhiyah, hewan kurban, atau syatah. Syatah itu kambing. Jadi kalau udhiyah itu
hewan yang diniatkan untuk jadi kurban, hewan kurban. Kalau syatun itu kambing. Jadi di masa Nabi, 1 ekor kambing yang biasa dipakai untuk kurban itu seharga 1 dinar. Ia membeli dengan uang tersebut 2 ekor kambing. Ternyata 1 dinar yang menurut Rasulullah itu hanya dapat seekor kambing, ternyata di tangan seorang Urwah al-Bariki malah dapat 2 ekor dan menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Nah, ternyata dapat 2 ekor, terus yang 1 ekor dijual dengan harga 1 dinar. Lalu ia datang kepada Nabi dengan seekor kambing dan 1 dinar. Jadi pulang membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Beliau Nabi SAW mendoakan agar jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian karena kejujuran seorang Urwah al-Bariki, Nabi mendoakan kepada Urwah al-Bariki dengan keberkahan. Sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. Gohno sing ditumbas niku awu tetap hati. Kenapa? Karena doa, mendapatkan doa keberkahan dari Nabi. Coba Pak, kita ulang ceritanya. Jadi Urwah dapat uang saku dari Nabi 1 dinar. Tulung niki ditumbaske kambing. Menurut Nabi uang 1 dinar hanya dapat 1 ekor kambing. Karena Urwah ini orangnya pebisnis, mungkin ulet, pinter ngenyang. Ternyata 1 dinar tadi malah dapat 2 ekor. Nah, karena dapat 2 ekor, gitu, yang 1 dijual. Pinter ngedol, pinter tuku nggih pinter ngedol, Pak. Gitu. Oh, nyatane 1 dinar kudune entuk setunggal entuk loro. Nah, berarti kan pinter ngenyang. Nah, bareng pur pinter ngenyang, ternyata odol yang pinter ngedol. Gitu, Pak. Nah, saking senangnya Nabi, ya, kemudian Nabi menggambarkan andai saja yang dia jual itu debu niku enten regane mboten? Mboten enten regane, gono sing didol niku awu, tetep bathi keng putih ngoten lho. Ya sakniki mungkin yo anu nggih, wong dodol awu nggih kathah nggih. Nggih sah-sah nggih napa, gitu. Maksudnya debu itu bukan sisi zatnya tapi remehnya itu loh. Gono yang dijual itu kelasnya debu pun dia akan tetap untung gitu loh. Nah, saya ingin mencermati yang pertama dulu. Seorang Urwah al-Bariki. Urwah al-Bariki ini salah satu di antara sahabat yang mendapatkan doa keberkahan dari Nabi. Rasulullah itu orang yang sangat mudah mendoakan orang lain, suka mendoakan orang lain. Apalagi kalau didapatkan sahabat itu orang yang jujur dan amanah. Ya. Saya tunjukkan. Jadi di antara sahabat yang mendapatkan keberkahan doa Nabi itu banyak. Contoh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik ini pernah mendapatkan doa Nabi. Doanya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik ma'a'taitahu alaihi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas
perbanyaklah anaknya Anas bin Malik, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepada Anas bin Malik. Saking keberkahannya Nabi, Anas bin Malik sampai bisa menghadiri pemakaman cucunya yang ke-120. Jadi cucunya itu sampai 120 cucu. Di mana-mana dia punya kebun. Sugih meleget dua. Saking barokahnya doanya Nabi. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan Al-Habru hadhil ummah, tintanya umat ini, ahli tafsir, Saikhul Mufassirin, penghulunya para ahli tafsir. Beliau pernah mendapatkan doa Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma alim faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini ilmu tentang tafsir, ya. Pahamkan dia tentang agama. Maka Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi ulama di kalangan para sahabat, ya. Abdullah bin Abbas yang sering disingkat dengan Ibnu Abbas. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ini kalimatnya gini. Nabi mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, jadikanlah Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang panahnya tidak pernah meleset. Allahumma saddid ramyatahu. Ya. Jadikanlah panah yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat berjihad tidak pernah meleset. Wa ajib da'watahu. Apa namanya? Jadikan dia orang yang doanya selalu mustajab. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya kisah, Pak. Punya kisah. Ini, Pak. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini tak buatkan yang mudah dibaca aja. Ini kisahnya ya. Syaka ahlul Kufah Sa'dan. Jadi orang-orang Kufah. Jadi saat itu diangkat menjadi seorang gubernur di Kufah. Maka syaka ahlul Kufah, orang-orang Kufah mengeluh, ya, melaporkan kepada siapa? Kepada khalifah yang saat itu berkuasa, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli fa'arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Faqala amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah la uhrimu anha usalli salatal isya'i farkudu fil awalin wa ukhifu fil akhirin. Ini jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi gubernur di Kufah. Umar bin Khattab menjadi khalifahnya. Nah, penduduk kota Kufah melaporkan, jadi lapor akan keberadaan gubernur mereka. Umar kemudian menghentikan dari jabatannya dan mengangkat seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir sebagai penggantinya. Mereka melaporkan hingga menyebutkan bahwa saat tidak mengerjakan sholat dengan baik. Jadi kalau zaman dulu itu namanya khalifah itu ya dia ya khalifah, ya dia ya imam rawatib. Karena apa? Karena zaman dulu itu namanya umarok itu ya ulama. Yang jadi umarok itu ya ulama gitu. Kalau sekarang kan yang jadi umarok belum tentu ulama. Karena dulu itu
yang jadi umara itu juga ulama, maka mereka selain menjadi pemimpin pada saat mereka bekerja, mereka juga menjadi pemimpin pada saat sholat berjamaah. Maka salah satu keluhannya orang yang melaporkan tadi adalah saat tidak mengerjakan sholat dengan baik, tidak mau jadi imam maksudnya. Nah, kemudian Umar mengutus seseorang kepadanya. Ia berkata, "Hai Abu Ishaq, sesungguhnya mereka berkata bahwa kamu tidak mengerjakan sholat dengan baik." Abu Ishaq ini kunyah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya saya telah mengerjakan sholat dengan mereka seperti sholatnya Rasulullah dan tidak menguranginya. Aku mengerjakan sholat isya, aku perpanjang 2 rakaat pertama, aku persingkat 2 rakaat lainnya." Umar berkata, "Itulah dugaan kami tentang Anda." Jadi Umar mendapat laporan. Terus Umar melakukan tabayun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Umar mengutus seseorang atau beberapa orang bersamanya ke Kufah untuk menanyakan kebenaran laporan tentang Sa'ad kepada penduduk kota Kufah. Tidak satu masjid pun dilewati melainkan ia bertanya tentang Sa'ad. Ternyata mereka memujinya dengan baik. Setelah utusan Umar memasuki masjid Bani Abbas, berdirilah seorang lelaki di antara mereka bernama Usamah bin Qatadah. Ini orangnya. Ya. Ia dijuluki Abu Sa'dah. Usamah berkata, "Adapun jawaban pertanyaan Anda kepada kami, sesungguhnya saat tidak pergi bersama pasukan, tidak membagi pemberian dengan sama rata, dan tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara." Ini tuduhan yang diberikan oleh siapa tadi? Abu Sa'dah ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Usamah ini memfitnah, ya, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ungkapan tidak pergi bersama pasukan, maksudnya tidak pernah berjihad. 2, tidak membagi pemberian dengan sama rata, tidak adil dalam membagi ghanimah. Yang ketiga, tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara. Itu tuduhan yang diberikan oleh Usamah bin Qatadah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kalimatnya? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, setelah mendengar fitnah itu, "Ketahuilah, demi Allah aku benar-benar akan berdoa dengan 3 keburukan." Jadi dia dapat fitnah itu, dia tidak marah, tapi dia mengadukan fitnah itu kepada Allah. Tak laporke ning Gusti Allah mriko, tak dongake. Gitu. Apa kalimatnya? Ya Allah, apabila Usamah bin Qatadah ini berdusta, berarti dia memfitnah Sa'ad. Ia melakukannya karena pamer serta mencari popularitas. Dia cari muka. Maka ya Allah, panjangkanlah umurnya. Malah didongakne dawa umure. Gitu. 2, perlama kemiskinannya. Wis. Umure didiawake ning miskin terus. Terus serta hadapkanlah ia kepada banyak bencana. Jadi 3 permohonan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bagi orang yang memfitnah tadi. Setelah itu, setiap kali ditanya, maka Usamah menjawab, "Aku adalah orang yang sudah tua renta dan ditimpa bencana. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas atasku telah dikabulkan." Jadi ternyata bareng didongakne Sa'ad bin Abi Waqqas, si Usamah bin Qatadah ini uripe dawa, saat teman-temannya sudah meninggal, dia masih hidup. Dia itu dalam kisahnya itu pekerjaan setiap hari nongkrong di pinggir jalan. Gitu. Wis pokoke kaya wong edan ngenten iki, Pak. Ten pinggir dalan bareng ditakoki, "Jenengan rek ngeten iki napa?" "Kula niku mergo didongakne Sa'ad bin Abi Waqqas." Nauzubillah min dzalik. Itu saking dahsyatnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nih. Mana tadi? Sesudah itu aku melihat kedua alis matanya Usamah jatuh di atas kedua matanya karena tua.
ia sengaja menghadang gadis-gadis belia di jalan lalu mencelek tubuh mereka dengan jemarinya. Oh, gaweane dina nggo ngeten niku. Nah, suatu hari para ulama menjelaskan apa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditanya, "Kenapa engkau begitu mustajab doanya?" Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Jika kamu ingin menjadi orang yang mustajab doamu, maka jagalah lambungmu. Jagalah makanan yang masuk ke dalam lambungmu. Pasti kamu akan mustajab doanya." Makanya kita perlu curiga kalau doa-doa kita belum terkabulkan, bisa jadi karena ada makanan-makanan yang subhat atau makanan-makanan haram yang masuk ke dalam perut kita, dan itu menjadi penghalang antara doa kita kepada Allah. Terus yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Ini pernah diusap kepalanya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Abdullah bin Mas'ud." Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil, Pak. Tapi Rasulullah SAW sampai mengatakan, seandainya kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang dengan gunung Uhud, maka sungguh lebih berat kedua betisnya. Ya, karena apa? Luar biasanya amal ibadah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ruwaifi ini juga mendapatkan doa Nabi. Ketika Ruwaifi saat itu bertemu Nabi, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika." Ini lafadznya. Sebentar ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Ruwaifi. Ini yang tadi doanya Nabi kepada Anas bin Malik, ini doanya. Kalau mau menghafalkan boleh, Pak. Ini doanya Nabi kepada Anas. Gitu nggih, saya lanjutkan nggih. Nah, terus gini. Yang ketiga, 1 dinar di masa Nabi itu bisa dipakai untuk membeli seekor kambing untuk korban. Sekarang masih bisa? Masih bisa. Berarti uang emas, uang dinar itu stabil dari dulu sampai sekarang. Kita bandingkan dengan mata uang kartal. Ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini, dulu kalau sekolah sanguni beten, Pak? 50 rupiah. 5 rupiah. Loh, 5 rupiah. Saat ini 5 rupiah mboten enten. Mboten enten gunane. Ajeng ki napa? Gitu. Nah, makanya para ulama sebenarnya menganjurkan kita kembali kepada mata uang dinar dan dirham. Salah satu cara kalau panjenengan mau nyoba saat ini nabung, kalau mau menghindarkan riba gitu. Punya uang belikan emas. Punya uang belikan emas. Itu lebih aman. Nah, gitu. Belikan emas, belikan emas, belikan emas. Insya Allah nanti akan aman dan terhindar dari riba. Tapi kadang-kadang mboten marem. Wah, rekeningku ora ana angkane. Entene emas. Gitu. Nggih. Baik. Lah niki, Pak. Ini kan tentang keuntungan margin dalam jual beli. Maka dari kasusnya Urwah Al-Bariki itu kita mendapatkan pelajaran bahwa dalam syariat itu boleh mengambil keuntungan meskipun keuntungan itu lebih dari 100%. Buktinya Nabi SAW
tadi menerima keuntungan yang didapatkan oleh Urwah al-Bariki. Hitungannya 100%. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada batasan. Zubair bin Awam juga pernah membeli sebidang tanah seharga 170.000 dirham. Ketika tanah itu diberikan kepada anaknya, anaknya menjual kembali tanah itu menjadi 1.600.000 dirham, 9 kali lipat dari harga awal. Jadi sebenarnya mengambil keuntungan banyak itu sebenarnya tidak masalah. Makanya kalau orang memproduksi barang, dihitung kalkulasinya sekian, nanti untuk transport sekian, untuk ini sekian, untuk pengembang sekian. Kalau nanti angkanya lebih dari 100%, tidak masalah, selama itu harga pasaran. Ya. Ataupun sebenarnya juga tidak ada ketentuan harus sesuai dengan harga pasaran, kecuali kalau melambungnya tinggi ya, karena itu nanti juga menimbulkan madorot. Nah, ini Pak, pelajaran kedua, apa yang terjadi kalau yang diutus oleh Nabi itu bukan Urwah? Gohno nggih Pak, gohno nggih. Enten dina niki enten tiyang disangoni duit, terus ditumbaske entuk kalih to. Kira-kira duwite niku mau diceritakne kalih, sing nitipi napa mboten, Pak? Loh, ini kan urusan kejujuran. Loh, sekarang orang nyari orang jujur itu susah. Disangoni duit sak dinar, tukoke kambing, dilalah entuk loro. Niku kira-kira dina niki, hari ini kita mencari orang yang model begitu, kemungkinannya yang satu kambing satu dibawa sama majikannya, yang satu dibawa sendiri apa dilaporkan? Wong ndek mau untuk nyangoni namung sak dinar kok. Ya entuk tunggal. Masalah ini kan batine sing tukoke. Ya kan ngoten. Niku lho. Makanya kita kesulitan mencari tipe Urwah al-Bariki hari ini, Pak. Urwah al-Bariki hari ini itu susah mencari model begitu. Makanya saking jujurnya Urwah al-Bariki, maka kemudian Nabi SAW memberikan doa kepadanya. Bahkan kebaikan doa yang dia dapatkan itu bukan hanya dia rasakan pada saat dia bertransaksi saat itu, tapi juga Pak? Membawa maslahat kehidupan berikutnya gitu loh. Jadi Urwah al-Bariki ini mendapatkan keberkahan sehingga bisnisnya berkembang terus gitu. Tapi orang sekarang berpikirnya enggak. Yo nek iso yo ndang entuk berarti sak oke-oke urusan sesuk yo sumben sesuk dipikir sesuk kan ngoten. Sing penting entuk berarti saiki sak oke-oke kan ngoten. Dia tidak berpikir tentang keberkahan. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan seorang penjual dan pembeli akan mendapatkan keberkahannya selama mereka berdua jujur dalam jual beli. Ya, beberapa kasus sudah kita contohkan. Ya, ketika Nabi SAW memasukkan ke dalam subroh tumpukan makanan. Nih. Terus pentingnya di sini. Wakil dalam jual beli. Jadi kisahnya Urwah al-Bariki itu memberikan pelajaran kepada kita tentang bahwa dalam suatu amal ibadah, ya, dalam suatu pekerjaan seseorang itu boleh meletakkan wakil atau wakil itu ya wakil mewakili dia menjadi orang yang diberi hak untuk memutuskan. Al-wakilu yakumu maqamal muwakkal. Al-wakilu, orang yang wakil, yakumu, dia menduduki maqama, posisi
al-muwakkalu, orang yang diwakili. Jadi apapun keputusan ya, seperti tadi Nabi menunjuk seorang Urwah al-Bariki menjadi wakil, maka Urwah menjadi wakil, Nabi menjadi muwakkal, orang yang diwakili. Dalam hal apa? Hak tasarruf, hak pengelolaan, hak memutuskan. Ya, pasti orang yang mewakilkan itu sudah dibekali oleh si orang yang diwakilkan tadi. Mengke jenengan mang tindak mriko, mengke pokoke gitu. Pokoke mek dugi mriko pol-pole mengke regane sak menten. Niku pun enten rambu-rambune. Dia diberi kesempatan, diberi apa namanya? Diberi hak untuk memutuskan. Kayak kasus ngeten, Pak. Sekarang kan sudah mulai mau panen nggih. Jenengan nandur pantun mboten, Pak? Mboten. Wah, mboten sing nandur pantun wong kutha-kutha kabeh niki meneh. Niki kira-kira 2 minggu kas, 2 minggu lagi itu sudah mulai panen. Gitu, Pak. Nah, sekarang masih rentang waktu 2 minggu, 3 minggu. Ini sudah banyak wakil-wakil dari orang-orang yang punya duit. Ya, bakul-bakul ini, Pak. Nah, keliling. Oh, ngubengi apa ten warung nakoke sing niku sing kagungan saben sinten nggih. Niku daleme mriko nggih. Goleki gitu, muter gitu. Mereka itu wakil dari orang yang punya uang dan mereka diberi hak untuk memutuskan. Niku mungkin mang panane mriko mengke dinyang pokoke kula percaya kalian jenengan. Nek zaman biyen niku jenenge bakul pari niku saben ngubengi sepatok niku panana ngoten Pak. Sak jangka, rong jangka. Turune nek sak jangka pirang on ngoten niku turune ngerti prediksine gitu. Sakniki turune pun mboten ngangge niku Pak. Ngangge HP. HP ini aplikasi ini mau dibuka ngoten niku setiap sekian kali sekian itu hasilnya sekian. Niku pun nyekel HP niku pun ngerti. Sejak dia mulai jalan klek itu sampai ngubengi itu pun ngerti ini luasnya berapa, terus hasil yang dihasilkan itu berapa pun ngerti Pak, kecekel tentangan Pak. Itu prediksinya sudah di atas 90%. Betul nih. Nah, cuma yang jadi masalah karena kecanggihan teknologi itu apa ya? Prediksi-prediksi itu semakin nyata. Hanya yang jadi masalah itu lah sakniki kathah para wakil-wakil itu tadi niku rong wayahe panen pun diparani. Lho, pari niku sing enom, Pak. Dereng saged diprediksi. Niku pun dipanjeri. Nah, niku kan ya repot. Lah sing duwe sing tani kan ya jenenge wong tani. Ngerti ngoten niku regane dhuwur ya seneng. Tapi sing bapak-bapak tani yang ngaji, yang hati-hati ngeten niku anu Pak. Lah niki dereng napa-napa pun jenengan nyang lho. Mboten wantun. Lah, mboten napa-napa. Mengke kula pun dadian manuk kula panjeri nggih. Ngoten niku. Itu banyak Pak model sekarang itu. Jadi napa niku? Pantune niku dereng jedul ya pun enten tapi dereng ketok. Niku pun dipanjeri. Padahal masih 3 minggu lagi gitu. Alasannya napa Pak? Alasannya mungkin nek mboten kula panjeri jenengan kula mboten entuk barang. Pun kedisian liyane. Nah, padahal Nabi SAW melarang kita ya membeli buah-buahan yang belum matang. Gitu. Nah, cara barangnya ajeng nebaske napa pelem niku cek pentil-pentil dereng ketok. Gitu. Niku mengke bakal dipangan codot apa mateng napa gogrok dhewe kan prediksinya masih apa ya istilahnya tidak ada kepastian gitu. Itu ada unsur horornya, tidak ada kepastian. Tapi timbang mengem kula mboten entuk barang. Terus ditakoki, "Lah nek jenengan umpama rugi pripun?" "Rugi nggih anu, mboten usah diteruske ben rugi panjer tok." Wah.
Ngeten. Nah, sekarang dalam kasus tertentu kita boleh, Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu kita menyuruh orang lain untuk menjadi wakil kita. Tapi orang itu sudah kita bekali. Ya, boleh dia memutuskan sesuatu atas nama kita. Ya, mungkin nggak perlu harus tidak perlu harus pakai surat puasa. Tapi kalau dibutuhkan nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang antara wakil sama orang yang diwakili niku geseh. Karepe wakil ngoten, karepe sing diwakili beda. Lah terus pripun sing dinut sing pundi kan ngoten. Maka kalau memang masih bisa berkomunikasi dengan orang yang akan transaksi itu, maka kita kembalikan kepada pemilik aslinya. Ya. Jangan kemudian belum sudah diserahkan kepada wakilnya. Baik. Pripun? Lah kan boleh. Boleh kan? Kan boleh sebagai tanda jadi. Yang jadi masalah itu, yang bermasalah itu kan menjual dodolan pari sing rong wayahe didol. Itu kan nggak boleh. Lah niku lho. Niku sing repot. Masalahnya yang mau beli yo nekat, sing nantun yo ndang pengen entuk duit. Regane dhuwur. Lah murko ben ditolke, regane didhuwurke. Nah niku lho. Niku dilema gitu. Nah, beberapa jamaah yang tahu ilmunya ya mboten purun, mboten Pak. Pokoke nek mengke dereng napa wancine panen mboten kula tolke. Tapi ya jenenge tiyang kathah ngoten niku. Pripun? Maksudnya bibit gimana? Itu kan jual bibit kan, bukan jual pohon. Nah, kalau itu kan itu kan sudah kelihatan, wujudnya sudah kelihatan. Kantun nunggu gedene. Nah, kalau itu ndak ada unsur goror. Yang ini jelas ini unsur gorornya kelihatan. Wong pari niku nembe jedul rung eneng isine kok. Wis dipanjeri kok. Niku kaya dene wong tumbas pelem. Pentele niku pripun? Nah ya saya krontel niku dibayari, Pak. Padahal rong cethok niku mengke bakale kena omo napa bakale napa dipangan codot napa panginan ambruk. Ini kan ya seperti sebagaimana Nabi melarang kita untuk jual beli janin di dalam perut hewan. Niki ya karuan lahir, tapi pun dipetung. Ngoten nggih. Baik. Niki jadi ndak mau jawazul wakalah fima tudkhiluhun niyabah minal a'mal. Diperbolehkan mengangkat wakil fima tudkhiluhun niyabah yang bisa diwakilkan minal a'mali dari semua amal. Ya, apapun boleh diwakilkan. Wong kelakon ngijabke anake diwakilke kok, Pak. Tanglet jenengan kula sakniki. Jenengan pun ngaji pinten taun. Nek ngijabke dititipke, diwakilke napa dijabke dhewe? Wah, nek ngaji pirang-pirang taun kok ngijabke anake kok dititipke. Ora ya mesake putrane jenengan. Ngijabke anak itu kewajiban orang tua, bukan Pak Naib, bukan Pak Kiai. Gampang, Pak. Basa Jawa entuk, basa Indonesia entuk, mboten kudu basa Arab. Tapi kelasé wong ngaji, mengke pasrah panjenengan, mang ijabke ya Allah. Ampun. Ini kewajiban panjenengan. Dereng saged sinau. Ngoten. Lah kok dititipke wong liya. Putrane panjenengan akan yakin lebih marem nek sing ngijabke bapake dhewe. Mawon niki kula titipke pakake jenengan. Boleh enggak? Ya boleh, tapi kan yo aduh.
Ya, mewakilkan orang boleh. Kal bai'i wasyira, seperti menjual dan membeli. Yang menjual boleh mewakilkan, yang membeli juga boleh mewakilkan. Mewakilkan ijab aja boleh. Lho, mantan lanang sih ten sekolah ten Mesir mriko. Nah, dikon sabar mboten purun, nggih pun. Wah, akhirnya yang dari sana video call. Lho sing mriki enten koncone sing dadi wakil. Ya itu mewakilkan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam wakala Urwah al-Bariki bisyira isyati. Jadi yang penting orang yang mewakili itu bisa dipercaya. Boleh. Bapak-bapak sepuh kan apa? Pun pengalaman toh. Nggih, ajeng ngeterke manten, wakilke saking bombong manahe mboten saged ngendika piyambak. Wakilke. Tadulul hadisu ala jawazi tasarrufil fuduli wa nufadi akdihi ba'da ijazatin man tasarrafa lahu wa yasiru tasarruf liman waqa'a lahu tasarruf wa hadhi riwayah fi madhabil Imam Ahmad. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa boleh melakukan tasarruf, pengelolaan, ya, istilahnya mengambil sikap atas kelebihan transaksi yang sudah dilakukan oleh orang yang mewakili tadi. Kan dia mau ngenten. Ketika Urwah itu dikasih uang 1 dinar, dibelanjak nih, gitu. Terus angsal kalih toh, dapat 2 kambing toh. Nah, ketika 2 kambing itu kemudian dia jual, dia kan nggak lapor Nabi dulu, nggak laporan Nabi, bang. Menurut Urwah, saya itu sudah dipercaya penuh oleh Nabi untuk mengelola uang 1 dinar ini. Kan ngoten. Maka dalam konteks wakalah itu mewakilkan orang dalam transaksi jual beli, dia boleh ya, menjalankan bisnisnya itu, ya, tanpa harus ya menurut pertimbangan dia, oh ini maslahat, sudah jalankan. Dia tidak perlu izin kepada Nabi, wong dia sudah dipasrahi semua urusan terkait dengan uang tadi. Ya. Makanya kan sekarang kan ada model owner usaha, di sini ada general manager atau orang yang menjalankan usaha itu. Nah, dia apapun sarupa-rupane, yang penting menghasilkan diberi hak. Ya. Seperti itu. Kecuali ya, apalagi sekarang terjadi kemudahan teknologi. Seandainya pun wakil tadi ingin menyampaikan sesuatu, memutuskan sesuatu, dia bisa bertanya kepada si ownernya, yang miliknya, pemiliknya tadi. Nah, ngeten iki pripun iki lho? Kira-kira. Nah. Seperti contoh misalnya gini. Contoh nggih. Dalam sebuah perusahaan kan orang punya barang itu tidak selalu yang punya barang yang menjual. Dia punya karyawan, dia punya pegawai. Maka pegawai itu akan diberikan briefing, poin-poin penting yang harus dipegangi oleh semua karyawan. 1, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, misalnya gitu. Itu ketentuan umum. Nah, kalau ketika dia kemudian mendapati kasus, kok barangnya sudah dibeli tapi barang belum dikirim, boleh nggak ditukar? Nah, maka itu diberikan kepercayaan kepada wakil tadi. Ya, ini nanti kalau ada apa-apa silakan konsultasi kepada manajer saya. Ya, kan begitu. Itu namanya wakil dan itu sah. Meskipun hukum asalnya tadi namanya hukum jual beli itu
ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, penjualnya wakil, pembelinya juga wakil, tapi barangnya tidak ya. Maksud barang diwakilke. Itu boleh. Ya. Anna syira'a as-sati fi hadzal hadis laisa ta'yinan laha udkhiyatan fala tubaddal li anna syira'a yuradul lil umuri katsira wa inna ma yata'ayyanu bi qawlihi hadhihi udkhiyah aw hadhihi lillah li annaha law ta'ayyanat bi mujarradi syira'i lam yajuz bai'uha wala hibatuha. Nah, ungkapan membeli kambing ya, membeli kambing atau membeli udhiyah. Udhiyah itu kan kambing yang diniatkan untuk korban. Itu bukan semata-mata hanya untuk itu saja, tapi berlaku untuk semua barang. Al-hukmu al-ibratu li umumil lafdhi la li khususi sabab. Jadi gini Pak, dalam kaidah fikih itu disebutkan hukum itu diambil dari keumuman dalil, bukan karena spesifiknya sebab. Kalau dalam kasus ini Urwah dititipi oleh Nabi untuk membeli kambing atau udhiyah, bukan kemudian ini hanya berlaku untuk kambing, tapi berlaku untuk semua barang yang ditransaksikan, semua bentuk perwakilan itu boleh. Kalau semua hukum itu harus kembali kepada sesuai dengan kasusnya, maka mungkin kita akan kesulitan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hari ini. Maka kaidah umum dalam usul fikih mengatakan hukum itu didasarkan kepada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Meskipun kasusnya Urwah itu berkaitan dengan kambing, kasusnya dia berkaitan dengan udhiyah, tapi ini juga berlaku umum, berlaku dalam konteks wakil mewakilkan atau dalam konteks margin keuntungan yang bisa didapatkan dari orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Bukan kemudian berarti nek dodolan kambing iki napa badine 100% tok entuk, liyane mboten entuk. Ndak. Ya, tidak seperti itu. Li umurin kasiratin. Wa innama tata'ayyanu bi qaulihi hadhihi udhiyah atau hadhihi lillah li annaha law ta'ayyanat bi mujarradi syira' lam yajuz bai'uha. Kalau kemudian dipahami bahwa itu berlaku hanya itu, maka pasti yang lain pun juga tidak diperbolehkan. Apalagi kita ini umat Rasulullah itu sangat terkenal dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Gitu Pak. Kemudahan-kemudahan dalam urusan apapun itu tidak diberikan kemudahan itu kepada umat-umat sebelumnya. An-du'a barakatu du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha hadhihi ar-rajul alla yahsiru fi safaqatin hatta laustara turaban larabiha fihi. Keberkahan doa Nabi yang diberikan oleh Nabi kepada laki-laki ini ya, sampai digambarkan keberkahan itu mengalahkan segalanya. Seandainya dia jual debu saja dia pasti untung, saking barokahnya Nabi gitu ya. Anna du'a huwa mukafaatun liman suni'a lil insani ma'rufan au naf'ihi bi syai'in au a'tahu syai'an. Bahwa doa itu sebanding dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nabi mengatakan, idza suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jika kalian mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka imbangilah. Jenengan dikirimi napa Pak? Dijajake soto ya sok ben bismillah, sok ben kula ya niat njajake soto. Ya. Umpama diparingi napa, usahakan untuk
Bangi ewadene ajeng ngimbangi regane pun mumbul. Wah, ndek ben anu regane sakmene mboten sakniki ajeng ngimbangi mboten nyandak. Nggih pun, napa solusinya? Doakan dia. Doa yang sebanding dengan kebaikan orang itu. Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan itulah jauh lebih baik dan lebih bermanfaat daripada kebaikan yang akan kita berikan. Atau sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain tidak kunjung membalas kebaikan kita, maka sikap kita adalah husnudon. Nggih, Pak. Wah, gak balen tenan ketoke, misale. Wah, gak balen tenan. Lah gak balen pripun ajeng balekke mboten nyandak duwite kok. Pripun? Husnudon, oh nggih pun. Mboten balen mboten napa-napa. Muga-muga kula didongake. Lah dongane wong niku doa yang kita didoakan sementara kita tidak tahu bahwa kita didoakan itu bagian dari doa yang mustajab. Dadi nek awake dhewe ndongakne tiyang sanes, kok tiyang sing didongake niku mboten ngerti, itu bagian dari doa yang mustajab. Bisa jadi karena keikhlasan kita, doa yang dipanjatkan orang lain tadi itulah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Ngoten nggih. Jadi salah satu adab kita itu ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain berusaha untuk ngimbangi. Ewadene mboten saged, berusaha untuk mendoakan. Itu. Atau kita balik. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kok orang lain tidak kunjung berbuat baik kepada kita, kita husnudon saja. Ketoke didongake ketoke. Nah, maka doa yang mukafaah. Baik. Annal farha bi husulid dunya wa ziyadatiha la tunafi al-ittijahu ila Allah taala. Madama anna dunya laysat hiya hammun manalaha wa innama yusrun biha liqada'i wajibatihi wa nafaqatihi walam yahris ala tahsiliha wa jam'iha litakasur wattabahi biha. Kebahagiaan kita akan keberhasilan dunia yang kita dapatkan itu tidak boleh menghilangkan niat kita, arah hati kita kepada Allah. Artinya ketika kita diberikan kelapangan dunia, maka sesungguhnya kelapangan itu tidak boleh melalaikan kepada Allah. Bapak Ibu, para ulama mengatakan ketika kaum muslimin berada di Mekah, mereka berjuang habis-habisan memperjuangkan Islam. Di masa itu belum ada orang munafik. Catat nih, di Mekah belum ada orang munafik. Tapi begitu Allah perintahkan hijrah ke Madinah, Allah buka dunia bagi kaum muslimin, muncul bibit-bibit munafik. Ini loh, iri, hasad, iri, dengki mulai muncul ketika kenyamanan dunia itu sudah mulai kita rasakan. Nebas bareng-bareng berjuang padha rekasane saged nikmati, Pak. Ning bareng pun nanya penak muncul bibit-bibit hasad, iri, dengki, munafik. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ya. Ini, maka kebahagiaan kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai melalaikan arah ibadah kita kepada Allah, karena itu semuanya kembali kepada Allah. Kalau kebaikan dunia itu kemudian memalingkan kita dari arah hidup kita kepada Allah, berarti ada tujuan orientasi dunia yang lebih dominan daripada orientasi akhirat. Seperti tadi Urwah Al-Bariki, orientasinya akhirat. Apapun kondisinya dia harus tetap jujur dan amanah, mboten gelem ngapusi. Wong niki hatane Kanjeng Nabi, ya tetap sampaikan kepada Rasulullah, ceritakan semua, ngeten. Seperti kisahnya Mubarak.
Jenengan nate kemutan kisahnya Mubarak. Dulu ini kisah penutup ya. Dulu ada seorang yang kemarin itu yang saya ceritakan dulu. Seorang qadhi bernama Nuh bin Maryam, punya pegawai namanya Mubarak. Disuruh menunggu kebun anggur. Nah, kita disuruh menunggu kebun anggur sudah sekian bulan. Maka Nuh bin Maryam datang ke kebun anggur itu, ketemu dengan Mubarak, tolong petikkan bagi saya anggur yang manis, diputilke, bareng didahar kecut. Loh kok kecut? Coba petik lagi, kecut meneh. Sampai 3 kali, lho kok kecut meneh. Lho jenengan iki lho nyambut gawe kalih kula pun suwe. Mosok ngono goleke anggur sing manis sing mboten saged. Apa jawaban Mubarak? Ya. Engkau pekerjakan saya di sini untuk menjaga anggur, bukan untuk makan anggur. Maka selama saya bekerja di sini, saya hanya menjaga anggur. Jadi jenengan belum pernah ngrasake? Belum pernah. Lah ya toh, pegawe kok jujure kaya ngono. Niki tugasnya sing nyemprot dhewe, sing ngabuk dhewe, sing ngopeni dhewe, sing jaga dhewe. Lah tugas kula niku namung jaga, mboten ngrasake anggure jenengan. Saking herannya itu mempunyai pegawai yang seperti itu, akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Dari pernikahan putrinya dengan Mubarak lahirlah seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang punya karakter ulama sugih entengan. Jadi beliau itu mencatat seluruh ulama-ulama yang belum naik haji, dicatat di budal ke haji. Nah, maka kalau jenengan pengen tahu potret ulama ideal, ya ulama, ya pengusaha, ya kaya raya, suka bersedekah, itu ada pada diri seorang Abdullah bin Mubarak karena kejujurannya dan amanahnya. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Banyak hal kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.